15 fakta yang Z-Studier Nürnberg Indonesia. Bertrain Sefingwang. Nomor 15. Kota berkewarganegaraan ganda di Portugal. Barangkos adalah satu-satunya tempat di Eropa di mana Anda tidak bisa sepenuhnya memastikan apakah Anda sedang berada di Spanyol atau Portugal. Inilah Barangkos, kota paling unik di semenanjung Iberia, berbeda dari tempat manapun di dunia. Terletak tepat di garis perbatasan, Barangkos dimiliki oleh Portugal dan Spanyol dalam bahasa, budaya, bahkan beberapa aspek hukum. Penduduk setempat tidak berbicara bahasa Portugis murni maupun Spanyol sepenuhnya, melainkan sebuah dialek langka hasil perpaduan keduanya yang disebut Barangkenyo, yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan bahasa yang perlu dilindungi. Di dunia bahasa 3 dalam 1 yang unik ini, tahun baru dirayakan 2 kali. Sekali mengikuti kalender Katolik Portugal, dan sekali lagi berdasarkan tradisi Andalusia. Acara paling terkenal di kota ini adalah Festa de Barangkos, dengan hukum khusus yang mengizinkan adu banteng, dilindungi oleh dekret yang ditandatangani pada tahun 1920, dan masih berlaku hingga hari ini. Yang lebih aneh lagi, pada awal abad ke-20, peta-peta Eropa mewarnai Barangkos dengan warna abu-abu, karena tidak yakin negara mana yang memilikinya. Meski kini secara resmi merupakan bagian dari Portugal, gaya hidup, kuliner, arsitektur, dan jiwanya tetap terbagi secara seimbang antara kedua negara. Nomor 14. Perempuan Portugal dan cara unik mereka memandang cinta. Perempuan Portugal dikenal karena kecantikan mereka yang memesona, perpaduan harmonis antara ciri khas Latin dan Mediterania. Banyak yang dengan penuh kasih menjuluki mereka sebagai sinar matahari Lisboa, berkat semangat ceria, keramahan, dan energi positif yang terpancar dalam setiap gerak-gerik. Secara puitis dijuluki Ratu Kopi dan Kayu Manis, mereka sering memiliki kulit karamel yang tersentuh matahari, rambut coklat kemerahan alami yang ikal, serta mata coklat hangat yang mengingatkan pada cahaya sore hari di Lisboa. Menariknya, mereka hangat dan terbuka terhadap orang asing. Sebuah survei perjalanan Uni Eropa tahun 2023 menempatkan Portugal di antara 3 besar negara Eropa dengan tingkat pernikahan tertinggi dengan warga asing. Mereka menghargai perbedaan budaya dan menciptakan suasana yang ramah bagi para pengunjung. Di wilayah seperti Algarve atau Porto, banyak yang bekerja di sektor pariwisata, fasih berbahasa Inggris, dan tidak ragu mengambil langkah pertama jika merasakan adanya kecocokan. Berbeda dengan budaya kencan yang lebih tertutup di negara-negara Nordik, perempuan Portugal mencintai secara alami pada momen yang tepat. Mereka mungkin tidak langsung mengirim pesan setelah pertemuan pertama, tetapi begitu kepercayaan terbangun, mereka bisa mengundang Anda makan malam bersama keluarga. Sebuah gestur yang sangat serius dalam budaya Portugal. Anda sering melihat sekelompok perempuan Portugal berjalan santai di kota-kota tua pada sore hari, menyeruput vino verde, tertawa, dan mengobrol. Dengan kehangatan yang alami, mereka bahkan bisa mengajak Anda bergabung. Itulah pesona unik orang Portugal. Tulis komentar nomor 8 jika Anda ingin mengetahui aturan kencan yang tidak biasa antara perempuan Portugal dan pria Amerika. Nomor 13. Festival Lamaran Palu untuk warga lokal dan wisatawan. Di Porto, kota terbesar kedua di Portugal, mengetuk kepala seseorang dengan palu plastik adalah bentuk rayuan musim panas yang paling manis. Setiap tanggal 23 Juni, Porto meledak dalam kemeriahan Festival São João, salah satu pesta jalanan paling semarak dan padat di Eropa. Puluhan ribu orang memenuhi jalan, memegang palu plastik berwarna-warni yang menghasilkan bunyi lembut saat digunakan untuk mengetuk kepala orang yang menarik perhatian mereka. Baik penduduk lokal maupun wisatawan, muda atau tua, sebuah senyuman saja sudah cukup untuk mendapatkan ketukan penuh canda. Ini adalah cara yang lucu dan aman untuk menunjukkan ketertarikan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suasananya semakin hidup dengan kembang api yang memukau, aroma sarden panggang, dan musik rakyat yang meriah hingga fajar menyingsing. Tradisi mengetuk kepala ini bermula dari kebiasaan melambaikan bawang putih, yang kemudian digantikan oleh palu plastik bercahaya dan berbunyi. Pada malam São João, Porto berubah menjadi kota penuh cinta dan tawa, di mana Anda bisa dilamar ratusan kali hanya dalam satu malam. Nomor 12. Tradisi Mayos yang unik dan aneh. Di wilayah seperti Óbidos, Viana do Castelo, Algarve, dan Azores, Portugal menyelenggarakan sebuah festival langka yang kaya akan budaya bernama Mayos. Setiap tanggal 1 Mei, penduduk setempat memajang boneka orang-orangan sawah Mayos, dibuat dari kain dan jerami, dihias dengan cermat, dan didandani layaknya manusia, yang ditempatkan di depan rumah, di bangku taman, atau bahkan di balkon lantai 2. Yang membuatnya istimewa, setiap boneka ini menyampaikan cerita sosial,
komentar jenaka, atau kritik halus tentang kehidupan, cinta, atau peristiwa terkini. Diungkapkan melalui puisi atau slogan cerdas yang disematkan. Anda tidak perlu memahami bahasa Portugis, cukup berjalan-jalan di desa dan Anda akan menemukan buletin berita yang hidup melalui boneka ini. Berasal dari abad ke-19 sebagai ritual untuk mengusir roh jahat dan menyambut panen, tradisi Maya Celebrants Kembaju dari Itax Penres yang khas dan sengit cintai Travayin Azores. Nomor 11. Distrik 6 sore yang aneh di jantung Lisboa. Di ibu kota Lisboa yang ramai, tersembunyi sebuah kawasan yang tak terlihat di peta, namun sangat hadir dalam kehidupan sosial kota. Lingkungan 6 de Mayo yang sering dibandingkan dengan zona putih di tengah kota yang glamor tidak akan muncul di aplikasi perjalanan. Namun, para pengemudi Uber dan kurir kerap menghindarinya setelah pukul 6 sore, bukan karena hukum, melainkan karena kesepakatan lokal yang tak tertulis. Tingkat pengangguran di sini melebihi 40%. Dengan sebagian besar penduduk merupakan imigran dari negara-negara Afrika berbahasa Portugis seperti Angola, Tanjung Verde, dan Guinea-Bissau. Namun yang membuat tempat ini istimewa bukan hanya tantangannya, melainkan kisah-kisah manusianya. Disinilah lahir banyak seniman bawah tanah, rapper, dan penari jalanan. Para warga menjaga budaya jalanan tetap hidup melalui musik, graffiti, dan festival-festival khas. Anda akan menemukan dinding-dinding yang meledak dengan warna-warna cerah dan mendengar kehidupan sehari-hari diceritakan lewat irama rap. Hanya sedikit pengunjung Lisboa yang pernah mendengar tentang 6 de Mayo. Tetapi bagi mereka yang ingin melihat sisi tersembunyi kota, tempat ini adalah bagian yang tak tergantikan. Nomor 10. Surga pantai yang unik dan magis. Portugal tidak seperti negara Eropa lainnya. Sebuah surga sejati bagi pantai-pantai opsional, pakaian yang mencerminkan semangat kebebasan. Di wilayah Alentejo yang liar terbentang Praia do Salto, permata tersembunyi yang hanya dikenal oleh para pelancong berpengalaman. Terkenal dengan pasirnya yang halus, ombak yang lembut, dan ketenangannya, pantai ini digolongkan sebagai salah satu yang paling langka di Eropa. Dari sini, Anda juga bisa mengunjungi desa kuno Porto Covo, berjalan di antara rumah-rumah putih dan biru, serta menikmati ikan segar yang dipanggang. Bergerak ke utara, Anda akan menemukan Nazaré, tempat ombak pemecah rekor setinggi 101 kaki pernah didokumentasikan. Diakui oleh Guinness sebagai ombak terbesar yang pernah diselancari. Raksasa laut ini terbentuk berkat ngarai bawah laut sepanjang 140 mil di lepas pantai, sebuah keajaiban geologi yang langka. Selain berselancar, Anda bisa mengunjungi Santuario de Nossa Senhora de Nazaré atau mencicipi minuman cerik khas tempat, ginja. Untuk keindahan yang terasa surreal, Gua Benegil adalah pilihan sempurna. Kubah batu terbukanya menjulang ke langit dengan cahaya alami yang mengalir masuk layaknya katedral laut. Jelajahi dengan kayak atau perahu kecil, lalu lanjutkan ke Praia da Marinha, salah satu pantai terindah di Eropa yang terletak tak jauh dari sana. Tulis komentar nomor 4 ikan embrace ingin cumerja surga gebasan berikusa de Gelonra. Nomor 9. Ritual aneh di bawah tanah. Tersembunyi di dalam taman bak negeri dongeng Istana Quinta da Regaleira di Sintra, Poso Iniciatico tidak seperti sumur manapun di dunia. Sumur ini tidak berisi air, melainkan struktur spiral misterius, di mana setiap anak tangga melambangkan perjalanan menuju pencerahan, sesuai makna harfiah ritual masonik. Sumur ini menjunam hampir 90 kaki ke bawah, dengan 9 spiral yang terinspirasi dari Divine Comedy dan terhubung dengan sebuah upacara spiritual yang penuh teka-teki. Para peserta dahulu turun perlahan menyusuri tangga batu, dari terang menuju gelap, lalu melewati terowongan bawah tanah untuk muncul kembali di taman yang hijau, melambangkan kelahiran kembali secara spiritual. Hanya sedikit yang menyadari bahwa seluruh struktur ini dibangun mengikuti rasio emas alam, memadukan simbol-simbol astrologi, kabalah, dan astronomi. Tempat ini tetap menjadi salah satu contoh langka di dunia, di mana ritual kuno berpadu dengan desain lanskap. Saat ini, Poso Iniciatico tidak lagi digunakan untuk upacara, namun tetap menarik jutaan pengunjung ke Sintra setiap tahunnya, menawarkan pengalaman surreal seolah turun ke dimensi lain. Sebuah keajaiban aneh dan unik yang hanya bisa ditemukan di Portugal. Nomor 8. Budaya kopi 30 detik paling unik di Eropa. Di Portugal, kopi bukan sekadar minuman, melainkan ritual yang halus dan pengalaman yang cepat. Berbeda dengan budaya Starbucks atau kafe bergaya Amerika, di mana obrolan bisa berlangsung berjam-jam, orang Portugal memiliki cara sendiri untuk menikmati espresso. Mereka memesan bica, espresso kuat yang dinikmati dalam waktu kurang dari 30 detik, seringkali sambil berdiri, lalu pergi seolah tidak pernah berhenti. Ini terjadi di kafe-kafe kecil dari Lisboa hingga Porto, kapan saja sepanjang hari.
Yang lebih mengejutkan, banyak penduduk lokal bahkan tidak perlu memesan dengan kata-kata. Cukup anggukan kepala, dan barista langsung menggeser cangkir kecil di atas meja kayu yang mengilap. Ini adalah identitas urban yang kaya dan tidak ditemukan di tempat lain di Eropa. Lebih mengejutkan lagi, harga secangkir kopi hanya sekitar 0,6 hingga 0,8 dolar, kurang dari 1 dolar. Namun, rasanya termasuk yang terbaik di dunia, dengan biji kopi yang disangrai dan diseduh secara tradisional ala Portugal, menghasilkan cita rasa yang dalam dan kaya, sentuhan manis ringan di akhir, serta aroma yang tak terlupakan. Nomor 7. Aturan kehidupan malam di Lisbon. Saat matahari terbenam di atas Sungai Tagus, Lisbon benar-benar hidup. Kehidupan siang hari di ibu kota Portugal ini sudah penuh warna, dengan jalanan berbatu halus yang begitu licin, hingga penduduk lokal menyarankan memakai sepatu dengan daya cengkeram kuat agar tetap seimbang. Namun ketika malam tiba, Lisbon bertransformasi menjadi salah satu kota paling semarak di Eropa. Luar biasa bebas dan berjiwa lepas. Masuklah ke kawasan Bairro Alto setelah pukul 10 malam, dan Anda tidak akan melihat mobil, hanya manusia dan musik. Jalan-jalan sempit berkilau dengan cahaya lampu kuning, alunan musik fado mengalir dari jendela lantai 2, berpadu dengan tawa dari bar-bar yang penuh sesak. Di Lisbon, orang tidak pergi ke bar untuk berdiam di dalam. Mereka turun ke jalan. Dengan bar yang berdempetan, semua orang berkumpul di trotoar seolah seluruh kota berubah menjadi festival jalanan. Menariknya, Lisbon adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana para seniman jalanan harus mengikuti audisi untuk mendapatkan izin, dan jika lulus, mereka resmi menjadi bagian dari warisan hidup kota ini. Ada pula aturan unik yang jarang tertulis di buku panduan. Banyak bar memilih tamu berdasarkan selera estetika lokal. Rambut ikal ringan, kulit yang tersentuh matahari, dan gaya berpakaian yang bebas sering menjadi kunci untuk memasuki klub-klub malam paling populer di Lisbon. Inilah tempat di mana keinginan harus mengikuti standar tertentu. Nomor 6. Desa yang membayar Anda 5.400 dolar saat memiliki bayi. Bisa Anda bayangkan? Di sebuah desa kecil dekat perbatasan Spanyol bernama Alcutim, setiap bayi yang lahir disambut dengan hadiah uang tunai sebesar 5.400 dolar dari pemerintah setempat. Sebuah insentif nyata untuk mendorong angka kelahiran. Sejak tahun 2023, Alcutim dengan jumlah penduduk sekitar 1.900 orang menghadapi tantangan penuaan penduduk dan migrasi. Setiap pasangan yang memiliki bayi di sini langsung menerima bantuan lebih dari 5.000 dolar. Yang mengejutkan, ini bukan kota kaya dengan anggaran besar, melainkan desa tenang di sepanjang Sungai Guadiana, di mana Anda bisa berjalan kaki ke Spanyol hanya dalam waktu 10 menit. Meski demikian, kebijakan ini termasuk salah satu insentif kelahiran paling bernilai dan praktis di Eropa. Selain bonus kelahiran, Alcutim juga menyediakan perumahan terjangkau, pendidikan prasekolah gratis, serta layanan kesehatan dasar bagi penduduk baru. Sebuah surga kelahiran kembali, populasi perlahan mulai terbentuk. Tulis angka 5 di kolom komentar jika Anda menganggap kebijakan ini menarik. Nomor 5. Satu-satunya desa batu di Eropa. Monsanto adalah desa batu paling aneh di Eropa, yang pernah dinobatkan sebagai desa paling Portugis di Portugal. Bertengger di lereng granit setinggi 758 meter dekat perbatasan Spanyol, Monsanto tidak memiliki jalan konvensional. Sebagai gantinya, anak tangga batu yang berkelok mengitari bongkahan batu raksasa dengan rumah-rumah yang dibangun di atas, di bawah, dan bahkan menembus palok granit besar seberat ratusan ton. Yang unik, penduduk lokal tidak memecahkan batu untuk membangun, mereka justru menyatu dengannya. Beberapa rumah memiliki atap dari batu bulat seberat beberapa ton, seolah diletakkan dengan hati-hati oleh tangan manusia. Bahkan kantor pos, restoran, dan bar menempel pada bebatuan luar biasa ini, sementara penduduk menggunakan batu untuk menciptakan dinding penahan angin. Itulah sebabnya Monsanto dijuluki desa paling berbatu di dunia. Hebatnya desa ini hampir tidak berubah selama berabad-abad. Semua tempat dicapai dengan berjalan kaki melalui ratusan anak tangga yang menghubungkan satu rumah ke rumah lainnya. Lalu, bagaimana rasanya hidup di tempat tanpa jalan? Alih-alih jalan beraspal, Anda menapaki deretan anak tangga batu yang tak berujung di gang-gang sempit. Mendakilah ke benteng kuno di puncak gunung untuk menikmati pemandangan menakjubkan wilayah Beira. Lalu beristirahatlah di bar kecil yang tersembunyi di antara dua bongkahan batu, sambil menyeruput anggur buatan lokal. Nomor 4. Bepergian seperti penduduk lokal di Portugal, menjelajah Portugal terasa berbeda dari manapun. Anda bisa memulai pagi di tepi Sungai Tagus, tempat Menara Belém berdiri layaknya penjaga waktu. Dari sini, hanya beberapa menit berjalan kaki menuju Biara Jeronimos, bangunan batu putih megah yang diakui oleh UNESCO,
tempat Vasco da Gama pernah berdoa sebelum berlayar menjelajahi India. Dan jika ingin mencicipi warisan yang bisa dimakan, jangan lupa singgah di toko Pastéis de Belém untuk menikmati kue custard legendarisnya yang berasal dari abad ke-19. Menuju pusat kota Lisbon, Praça do Comércio terbuka seperti panggung terbuka yang menghadap laut, tempat Anda bisa menyeruput vinho verde sambil menyaksikan arus manusia melewati gerbang emas. Tak jauh dari sana, Elevador de Santa Justa dan Ganggang Alfama akan membawa Anda ke Castel São Jorge, yang bertengger di bukit tertinggi kota. Tempat menikmati matahari terbenam Lisbon terasa benar-benar seperti mimpi. Jika Anda memiliki satu hari ekstra, pergilah ke Sintra, di mana Istana Pena dan Istana Nasional Pena bersembunyi di balik awan seperti kastel dalam dongeng. Hanya sekitar 40 menit dengan kereta dari Lisbon, kawasan ini menawarkan suasana yang sangat indah, memadukan arsitektur penuh imajinasi dengan hutan pinus kuno. Nomor 3. Festival yang hanya berlangsung setiap 4 tahun di Portugal. Setiap 4 tahun sekali, Kota Tomar berubah menjadi panggung Festa dos Tabuleiros, salah satu festival membawa baki paling unik di Eropa. Ratusan perempuan mengenakan busana tradisional, menyimbangkan baki berisi roti dan figur religius menjulang tinggi di atas kepala mereka, sambil berparade di hadapan ribuan penonton. Baki-baki ini, yang dihias dengan bunga segar, dapat mencapai ketinggian hingga 2 meter, melambangkan pengabdian dan kesuburan. Festival terakhir berlangsung pada bulan Juli tahun 2023. Dengan perayaan berikutnya dijadwalkan pada tahun 2027. Sebuah visual yang benar-benar unik bagi merek pariwisata, fashion, dan budaya yang merayakan peran perempuan. Beranjak ke utara menuju Podens pada bulan Februari, Anda akan menemukan Entrodo Chocalheiro, karnaval lonceng yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Di sini para pria mengenakan topeng kayu, kostum berjumbai berwarna cerah dan puluhan lonceng, sambil berlari menyusuri desa mengejar para perempuan. Sebuah ritual kuno untuk membangunkan musim semi dan menyalurkan energi reproduktif yang unik, kaya akan esensi purba. Sebaliknya, jika Anda mengunjungi Braga pada bulan Maret atau April, tergantung tahunnya, Anda akan tenggelam dalam suasana hikmat Procissão do Senhor dos Passos. Dalam keheningan hampir total, penduduk setempat mengangkat patung Kristus menaiki Bukit Bom Jesus melalui ratusan anak tangga batu. Tanpa musik, tanpa kata-kata, hanya rasa hormat yang bergema lintas abad. Nomor 2. Makanan jalanan di Portugal. Di negara dengan garis pantai yang membentang ratusan mil, hidangan nasionalnya justru adalah ikan koi asin yang diimpor dari Norwegia. Orang Portugal sangat mencintai bacalhau, hingga mereka menyiapkan lebih dari 365 hidangan berbeda. Satu untuk setiap hari dalam setahun, mulai dari dipanggang hingga digoreng dengan saus telur, hidangan yang sebenarnya bukan berasal dari sana, namun dicintai layaknya harta nasional. Setelah hidangan gurih, muncullah pastel de nata yang legendaris. Resep aslinya diciptakan oleh para biarawan di Biara Jeronimos pada abad ke-18 dan hingga kini masih dirahasiakan sebagai warisan budaya. Renyah di luar, lembut dan creamy di dalam, sebagian orang menikmatinya dengan taburan kayu manis dan cabai kering. Kuliner Portugal sangat beragam, mulai dari achorda, sup roti tua yang dicampur telur dan bawang putih, hingga carne de porco alentejana, semur daging babi yang disajikan bersama kerang segar dan daun ketumbar, hidangan yang kerap mengejutkan para koki Amerika. Dan Anda tidak akan benar-benar memahami jiwa lokal jika belum mencoba sarden panggang di pinggir jalan saat musim panas, disajikan dengan sepotong roti. Warga Lisboa bercanda bahwa jika Anda tidak memakan kepala sardennya, Anda bukan orang Lisboa sejati. Menariknya, Superboc dan Sagres bukan sekadar dua merek. Ada bar yang hanya menyajikan satu jenis saja, dan jika Anda memesan yang lain, bartender bisa dengan sopan menolak melayani, dengan lembut namun tegas. Dan jangan lupakan anggur manis Porto, yang dinikmati setelah makan, namun memiliki kandungan alkohol 2 kali lipat dibandingkan anggur biasa. Orang Portugal menyeruputnya seperti konyak, sering dipadukan dengan keju biru atau coklat hitam, dalam gaya klasik Eropa yang elegan. Nomor 1. Biaya hidup selama 40 bulan untuk menjelajahi kota. Portugal dengan cepat menjadi surga pensiun baru bagi warga Amerika Serikat berusia di atas 50 tahun, berkat biaya hidupnya yang mengejutkan terjangkau. Rata-rata, seseorang dapat hidup nyaman di Portugal dengan biaya sekitar 1.400 hingga 1.800 dolar Amerika Serikat per bulan. Hampir 60% lebih murah dibandingkan di Amerika Serikat, dan jauh lebih rendah dibandingkan Prancis atau Jerman. Di Lisboa, menyewa apartemen 1 kamar tidur di kawasan perumahan yang tenang berkisar antara 750 hingga 1.000 dolar Amerika Serikat per bulan.
Di kota-kota kecil seperti Coimbra, Evora, atau Faro, biayanya turun menjadi sekitar 500 hingga 700 dolar Amerika Serikat. Biaya utilitas, internet berkecepatan tinggi, dan paket layanan lengkap rata-rata sekitar 120 dolar Amerika Serikat per bulan. Makan di luar juga terjangkau. Menu makan siang di restoran lokal berkisar antara 10 hingga 12 dolar Amerika Serikat, dan secangkir espresso standar di meja bar hanya sekitar 0,80 dolar Amerika Serikat. Kartu transportasi umum tanpa batas bulanan di Lisboa berharga sekitar 45 dolar Amerika Serikat. Keanggotaan pusat kebugaran modern berkisar antara 30 hingga 40 dolar Amerika Serikat per bulan. Pemeriksaan gigi umum berharga sekitar 30 hingga 50 dolar Amerika Serikat. Layanan kesehatan publik di Portugal memiliki reputasi sangat baik, dan warga asing dapat mendaftar ke Sistem Kesehatan Nasional atau SNS dengan biaya rendah, atau memilih rumah sakit swasta seperti OF atau Hospital da Luz, di mana biaya konsultasi berkisar antara 40 hingga 70 dolar Amerika Serikat tanpa waktu tunggu yang lama. Kebijakan NHR atau Non-Habitual Resident yang menguntungkan memberikan para pensiunan pembebasan pajak atau pajak sangat rendah selama 10 tahun atas penghasilan dari luar negeri. Pengajuan visa D7 juga relatif mudah, terutama jika Anda dapat membuktikan penghasilan bulanan minimum sekitar 1.000 dolar Amerika Serikat. Map sembias beetuvigt anabad streamen tastasilian. Jika pilih korsatimu. Jika delmani dan berkikistur balmart kolom komentar. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.